Haleluya. Kita angkat pujian, kita mau katakan, kita mau berjalan bersama Tuhan karena Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersukacita. Kita mau angkat pujian. Hallelujah.
kita mau katakan terima sukacita surga. Bapak Ibu, kita masih Tuhan yang masih kuat berdiri, kita akan tetap berdiri ya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
menjalani lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar, tiada yang sukar di matamu. Serahkan hidupku padamu, Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Dan mari Bapa, Engkau taruh hati-Mu atas setiap kami, sehingga hari ini kami hanya tertuju kepada Engkau. Jadikan hati kami menjadi hati seorang hamba yang selalu dengan dengaran dan taat akan firman-Mu. Dan biarkanlah semakin hari kami semakin berserah di hadapan-Mu, memberikan hidup kami, memberikan hati kami, jiwa dan roh kami, bahkan seluruh kehidupan kami bagi Engkau, karena kami adalah seorang hamba. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami rindu Tuhan, Engkau akan mengajar kami, mendidik kami, bahkan menegur kami, sehingga kami akan diubahkan menjadi manusia-manusia yang baru, manusia-manusia yang seturut dengan kehendak-Mu, yang selalu menyenangkan hati-Mu. Berikan kami hati seorang murid. Kami rindu mendengarkan pengajaran-Mu Bapa, dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Ya, hari ini saya mendapatkan berkat, karena tadi malam tiba-tiba saya di WA sama Pak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Ya, sejenak saya berdebar-debar karena
Untuk minggu depan saja saya dapat undangan khotbah di Ambarawa, belum mempersiapkan diri, belum semuanya, tetapi tadi malam ketika saya merenung saya mendapatkan rema dan hari ini akan saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Amin. Jadi berkat ini berkat baru yang saya dapatkan tadi malam. Amin. Haleluya. Makanya hari ini saya tidak sempat buat PPT ya. Maaf Adi ya. Jadi tidak ada PPT, tapi baik kita akan bersama-sama dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan memberi satu topik bahasan pada hari ini, kunci berkat. Nah, mungkin ini melanjutkan kemarin apa yang disampaikan Pak Lukas, bahwa berkat itu harus ada pada setiap kita. Amin. Karena di sini rumah berkat. Bagaimana kita menjadi berkat kalau di sini tidak ada sumber berkat? Amin. Nah, maka dari itu kita semua harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya melalui kita ataupun melalui gereja ini kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Judulnya adalah kunci berkat. Ayat dasarnya saya ambil dari Amsal 19 ayat 17. Baik, dibukakan Amsal 19 ayat 17. Ya, saya Ibu menyimak dengan seksama dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Lantikan. Ya. Amsal 19 ayat 17 dikatakan demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jadi dikatakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, artinya apa? Memiutangi Tuhan. Dan Tuhan yang akan membalas semuanya itu. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kata memiutangi, ini seolah-olah belajar tentang piutang. Ya. Jadi kepada kita, kalau kita kepingin dibayarkan hutang, maka kita akan memberikan hutang kepada orang. Dan orang yang berhutang itu harus membayar hutangnya. Amin. Nah, dikatakan ini ada suatu kata kunci bahwa siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah. Menaruh belas kasihan kepada orang lemah itu dikatakan di sini sesuai dengan Amsal Salomo dikatakan ia memiutangi Tuhan. Jadi katakan orang yang mempunyai belas kasihan ini artinya diaplikasikan dengan cara memberi, apapun yang diberikan Tuhan yang akan membalasnya. Ini konsep yang kita pahami, baik kita orang rohani ataupun orang di dunia ini. Barang siapa memberi akan diberi. Barang siapa menabur dia akan menuai. Barang siapa meminta dia akan mendapat. Barang siapa mencari dia juga akan mendapat. Gitu. Jadi ini konsep yang sewajarnya, yang seharusnya, yang mesti terjadi di dalam dunia ini. Kalau kepengen diberi, ya memberi. Kalau kepengen diberkati, ya memberkati. Nah, Salomo ini memberikan kepada kita suatu gambaran bahwa suatu proses yang terjadi di surga ini sama seperti yang di dunia ini. Jadi proses yang di surga itu digambarkan dengan gamblang secara duniawi, secara kehidupan sehari-hari. Kalau kamu pengen diberkati Tuhan, ya ini memiutangi Tuhan. Jadikan Tuhan itu berutang kepada kita. Tetapi ada bahasan yang lain dikatakan, dengan apa kita ini bisa menghutangi Tuhan sehingga Tuhan harus membayar hutang kepada kita? Bukankah Tuhan itu mempunyai segala-galanya? Tuhan itu yang memiliki segala-galanya. Bahkan semua yang kita punyai, semua yang ada, yang dilihat, yang kita lihat, yang ada di dunia ini semua adalah kepunyaan Tuhan. Kalau sudah demikian, dengan apa kita memiutangi Tuhan? Nah, Bapak Ibu, ini akan menjadi bahasan bagi kita bahwa konsep atau konteks memiutangi ini bukan hanya berbicara sekedar orang yang berhutang harus membayar hutang. Orang yang memaksa orang untuk membayar hutang kita
dengan terpaksa juga dia harus melunasi segala hutang-hutang yang kita sodorkan kepada dia. Contohnya seperti ini, misalnya Bapak Ibu di pasar itu kan banyak bank harian itu ya. Kadang kita nggak butuh apa-apa kan, tapi dengan saatnya dia menyodorkan hutang, sopo sing radi seneng sing dikasih uang gitu. Kita terima uang, tapi dengan terpaksa nanti kita akan membayarnya. Dia memiutangi kita, dia membuat kita terpaksa harus membayarnya. Padahal sebetulnya kita nggak butuh. Nah, hari ini dikatakan bahwa nanti akan terbuka dengan sendirinya setelah kita berbicara ini. Artinya hari ini konteks yang pertama adalah memiutangi Tuhan. Nah, saya berpendapat melalui pengalaman-pengalaman yang saya lakukan bahwa memiutangi Tuhan itu adalah suatu cara yang melampaui dari segala cara-cara dunia. Artinya apa? Kita memang tidak bisa memberikan hutang kepada Tuhan, tetapi kita akan berupaya mencari suatu cara secara yang bisa kita lakukan bahwa bagaimana Tuhan itu tergerak untuk memberkati kita. Kalau dengan persembahan, Tuhan akan mengatakan emas dan perak itu punyaku. Yang kau berikan kepadaku ini adalah kepunyaanku. Dengan memberi kepada Tuhan itu tidak bisa sebetulnya membuat Tuhan itu memberikan kepada kita. Apa sih yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Tidak ada, Bapak Ibu. Amin. Nah, satu hal yang saya rindu bagi kita semua adalah ketika kita ini membuat membuat suasana hati Tuhan itu sehingga dia tidak tahan untuk memberkati kita, itu satu-satunya cara adalah menyentuh hatinya. Menyentuh hatinya. Kalau kita hanya kalau kita hanya mengandalkan seberapa banyak kita memberkati orang, memberi orang, seberapa banyak kita melakukan hal yang baik untuk orang, bahkan dikatakan di sini juga orang lemah. Tadi ke Salomo ini jelas-jelas konteksnya konteks dunia. Itu saya berpikir kita kalah dengan orang-orang dunia. Bahkan orang-orang dunia ini berani jor-joran, saudara. Berbuat amal. Hanya apa? Mendapatkan surga. Amal kebaikan mereka itu jauh melebihi apa yang kita lakukan. Amin. Jadi kalau mengandalkan seberapa banyak seberapa besar yang bisa kita berikan, lalu kita seolah membuat Tuhan tergerak untuk memberkati kita kembali, membalas perbuatan kita, itu sangat-sangat tidak mungkin. Yang kita berikan, kadangkala kita di kalangan kita memberkati sesama saja kita masih eman. Bahkan maaf lagi. Ketika persembahan itu memberikan yang terbaik saja kita masih berpikir-pikir. Tapi kalau Bapak Ibu di luar sana melihat orang-orang yang gila mencari Tuhan, mereka bahkan memberikan seluruh hartanya untuk mendapatkan Tuhan. Dan mereka berpikir dengan amal baikku, perbuatan baikku aku akan mendapatkan Tuhan. Mereka lakukan. Kita belum sampai ke sana. Artinya apa? Kita kalah sama mereka. Tapi tetap saja mereka yang mereka lakukan itu tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu paham dari sini? Nah, nanti saya akan bukakan bagaimana kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Supaya supaya kita ini benar-benar menjadi orang-orang kesayang Tuhan yang akhirnya Tuhan itu dengan sukarela memberikan sesuatu, bahkan memberikan kekayaannya, memberikan segala miliknya bagi kita semua. Maka sehari ini saya katakan bahwa saya mengambil satu judul adalah kunci berkat yang akan membawa kita mengenal berkat-berkat dari Tuhan. Nah, ayat selanjutnya dikatakan di Kolose 3 ayat 12 dikatakan demikian. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Cekrik ya. Dikatakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang Tuhan rindukan itu bukan perbuatan kita yang menyenangkan manusia, perbuatan kita yang seolah-olah itu berbuat baik, bukan.
Tetapi di sini dikatakan kita ini orang-orang yang telah dipilih Allah, yang artinya orang-orang yang benar-benar akan mendapatkan hak yang diberikan kepada Allah, mendapatkan sesuatu yang dipunyai Allah kepada kita. Dikatakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan itu artinya dipilih dan dikhususkan bagi dia, dan dipilih dan dikasihinya, maka dikatakan di sini kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini hanya berbagai seberapa yang bisa kita lakukan. Tetapi sebetulnya kalau kita ingin melakukan sesuatu yang ingin menyenangkan hati Bapa itu kita harus melakukan apa yang biasa Bapa lakukan. Jadi kalau kita memberkati, kita menolong, kemudian kita memperhatikan orang-orang lemah, itu hanya sebagian kecil yang kita lakukan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu baik, Bapak itu murah hati, Bapak itu panjang sabar, lemah lembut, penuh kasih, belas kasihan dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan Bapak itu ada segala-galanya, amin. Nah, kata segala-galanya itu sesuatu yang Tuhan bisa lakukan yang tidak bisa kita lakukan. Maka di sini dicatat hanya sebatas yang kita bisa lakukan. Murah hati, lemah lembut, panjang sabar, apalagi rendah hati, kemudian apalagi belas kasihan. Tapi Bapak itu bisa melakukan kebaikan lebih daripada ini yang tidak bisa kita lakukan dan bahkan yang belum pernah kita lakukan. Jadi Bapak itu segala-galanya. Nah, saya ada suatu ilustrasi begini Bapak Ibu. Tadi malam itu saya sempat bertanya sama Bu Niken, itu pertanyaannya itu pertanyaan kejutan. Sayang, misalkan kamu seorang ibu. Sudah ibu. Nah, misalkan seorang ibu ya. Seorang ibu yang dipunyai karunia luar biasa, katakanlah menjadi penyanyi hebat seperti Whitney Houston. Penyanyi hebat gitu. Kemudian kamu punya anak namanya Sharon. Dan Sharon itu juga mempunyai keahlian, bakat seperti mamahnya, punya keahlian hebat. Terus perasaan hati mama itu bagaimana? Perasaanmu bagaimana kalau melihat anakmu itu mewarisi talenta karaktermu itu bagaimana? Oh ya bangga gitu. Oh ya bangga. Nah, Bapak Ibu, kita melihat seorang manusia saja ketika melihat anak kita, turunan kita mewarisi karakter kita bangga. Ketika saya mendengarkan anak saya itu di sekolah juara 1 gitu ya. Walaupun saya juga tidak sepinter, tidak pernah juara 1. Tetapi ketika saya mendengar anak saya itu juara 1, menjadi juara favorit bahkan, mongkok penggali ingsun. Betul Bapak Ibu? Bangga. Kenapa? Seolah-olah dia tuh melakukan apa yang Bapak ini ajarkan. Jadi dia mewarisi apa yang Bapak lakukan. Dia meneladani apa yang Bapak perbuat. Bapak kita di surga itu menuntut itu. Maka dikatakan di sini karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, artinya orang-orang yang mewarisi bukan hanya kekayaan tapi karakter Bapak di surga. Kita tahu tadi bahwa Bapak itu apa? Murah hati. Ya lakukan seperti Bapak lakukan, murah hati. Bapak itu pemurah, Bapak itu panjang sabar, ya lakukan. Jadi ketika kita melihat seorang anak itu langsung akan, wah ini mesti anak Pak Lukas. Wah ini anak Pak Parno, karena apa? Dari perbuatannya itu mencerminkan karakter bapaknya. Amin Bapak Ibu. Nah, kita hidup di dunia ini, di dalam kehidupan dunia gelap ini, Tuhan mengharapkan ketika orang melihat kita itu mesti akan mengatakan gini, wah iki mesti wong Kristen, iki mesti anaknya Tuhan Yesus. Kenapa? Perbuatannya sama seperti yang saya dengar tentang Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang diinginkan Tuhan itu. Jadi kalau murah hati, kesabaran, panjang sabar, lemah lembut, itu karakter orang-orang pilihan, karakternya anak-anak Bapak. Amin. Nah,
kalau kita menjadi orang-orang yang dipilih, sesuai yang dipilih oleh Allah, menjadi anak-anak Allah yang mewarisi karakter Allah itu, maka Tuhan, aku bangga punya anak seperti kamu. Aku bangga punya anak seperti Erastus. Aku bangga punya anak seperti Lukas, seperti Joko dan semuanya di sini. Karena apa? Aku bisa mewariskan karakterku kepada semua orang. Sehingga walaupun aku di surga, kamu di dunia, orang-orang di bumi ini akan mengenal aku yang di surga seperti di bumi melalui anak-anakku. Jadi orang tua yang hebat itu akan bisa dilihat bagaimana anaknya. Buah mangga yang hebat itu akan dilihat dari buahnya. Amin Bapak Ibu. Nah ketika kita ini hidup sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, Bapak surga itu murah hati itu kepengennya memberkati semua. Tapi kan Tuhan itu memberkati itu kan ya semua diberkati, semua orang diberkati. Tetapi orang-orang yang dipilih itu kalau diberkati itu tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Jadi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang pilihannya itu hanya untuk menyatakan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu baik dan agung dan luar biasa dan sebagainya. Amin Bapak Ibu. Jadi di mana kita hidup ini bisa menghadirkan karakter Allah melalui kehidupan kita ini, percayalah, di situ ada berkat. Amin. Tuhan itu tadi kemarin Pak Lukas bersaksi, Tuhan itu suka kepada orang lemah. Karena apa? Orang lemah itu susah payah untuk hidupnya. Kalau kita memberkati orang lemah itu, Tuhan suka. Tuhan itu tidak ingin membiarkan ciptaannya itu terlunta-lunta miskin dan menderita, tidak suka Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mengulurkan tangannya sendiri, nanti kemuliaannya tidak ada. Maka dia mempercayakan kepada kita untuk memberkati supaya mereka tuh tahu bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Tujuannya ada kemuliaan. Nah Bapak Ibu, dari sini kita akan melihat bahwa sebetulnya yang Tuhan inginkan itu bukan berapa besarnya pengorbanan kita, berapa banyaknya perbuatan yang telah kita lakukan. Tetapi apa? Kalau orang lemah lembut, panjang sabar, hidupnya soleh, ramah tamah, hidupnya indah di dunia ini luar biasa, ya memang seharusnya begitu. Kita kan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu memang harusnya sudah demikian, karena kita adalah anak-anak terang. Di mana ada kita, di situ ada damai sejahtera. Itulah anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi sebetulnya pemeliharaan Tuhan atau berkat-berkat itu bisa kita dapatkan kepada kita siapapun ketika kita benar-benar bisa menghadirkan, mencerminkan kehidupan Allah di dalam dunia ini. Nah, yang selanjutnya saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa konteks ini antara tuan dan hamba. Jadi gini, seorang tuan itu akan selalu menilai kehidupan hamba-hambanya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan dia mendapati hamba yang setia, maka dia akan memberikan talenta berlebih, ditambahkan talentanya. Yang didapati tidak setia, dia akan dibuang. Gambarannya begitu. Nah, dikatakan di sini bahwa apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan di dalam hidupmu, ketika engkau mengerjakan di dalam tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita semua, lakukanlah semua itu seperti itu Tuhan. Artinya gini, Tuhan itu merindukan suatu konsep, suatu proses hierarki yang murni. Jadi karena berkat itu datang tuh dari atas, bukan dari bawah. Seperti gambaran dari Mazmur 133. Jadi memang dari atas. Jadi ketika kita mempunyai
ketaatan hati seperti seorang hamba, itu kita akan menerima berkat-berkatnya dari Tuhan kita. Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita. Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita dan kita hamba-hambanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, di dalam Kolose dikatakan 3 ayat 24 dikatakan, Kolose 3 ayat 24 ini terkenal sekali, dikatakan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di sini bahwa sebetulnya ketika kita itu mendapatkan upah ataupun mendapatkan berkat, kalau Tuhan Yesus memberkati kita itu adalah Tuhan dan anak-anaknya, tetapi ketika kita mendapatkan upah itu adalah kita hamba kepada dari Tuhan kita. Nah, dikatakan juga bahwa di dalam hilang satu ayat saya. Oke, enggak apa-apa. Ya. Kolose 3 ayat 23 dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini konteks masih dalam hamba dan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada satu kesaksian begini. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa sebetulnya apapun yang kita perbuat itu bisa mendatangkan berkat. Saya boleh bersaksi sedikit. Ketika saya diizinkan pergi ke Israel, ya, diizinkan ke Israel, itu hal yang luar biasa. Saya tidak pernah tahu uangnya berapa, biayanya, tiketnya berapa, tidak pernah tahu. Yang kami tahu, saya berangkat, sudah semua sudah tersedia semua, tinggal berangkat di sana dan pulang. Sampai sekarang tiketnya berapa saya juga nggak tahu. Waktu saya ke Israel itu biayanya berapa enggak tahu. Karena apa? Saya mendapatkan, kami berdua sama istri sempat ke Israel berdua mendapatkan berkat, dan saya merasa itu berkat yang tidak bisa kami bayangkan, kok bisa itu, bagaimana caranya. Ternyata begini Bapak Ibu, ternyata begini sejarahnya. Ini untuk gambaran, untuk melengkapi. Saya kemarin mendapatkan kesaksian dari Pak Lukas juga, tahu-tahu diberkati ternyata setelah melakukan ini itu lah. Nah, kami itu mempunyai prinsip gini, sampai sekarang pun kami juga masih melakukan melayani tanpa upah. Amin. Jadi kemana-mana kami itu, maaf nanti dipotong ya Pak, dipotong nanti ya. Jadi kemana-mana itu kami melayani memang tidak terima PK, karena saya ingin apa? Aku pengen diberkati Tuhan langsung. Tuhanku itu lebih besar, lebih dahsyat. Ya, jadi kalau manusia itu terbatas, angka paling piro tuh amplop itu kalau orang ngasih itu, ya kan. Tapi kalau Tuhan kan tak terbatas. Gitu. Nah, pada waktu itu saya punya prinsip ini, Tuhan, Engkau harus berhutang kepadaku. Caranya bagaimana? Gitu. Saya ingin melakukan pekerjaan pelayanan, yang orang tidak mau itu akan saya lakukan. Di pelayanan kita tahu ya, orang suka melayani itu yang kelihatan, yang tampil, yang wah, yang luar biasa gitu, seperti di sini gitu kan, seolah luar biasa itu, bisa dilihat banyak orang. Kalau Pak R itu punya prinsip pelayanan faceless, pelayanan tanpa muka, tidak menunjukkan muka. Jadi kalau pelayanan dia itu kepalanya rata. Iya. Jadi kenapa saya dengan Pak R Rasus itu bisa klok itu karena apa? Di grup dia itu ada slogannya faceless, pelayanan tanpa muka, tanpa wajah. Faceless ministry. Ya, faceless ministry. Jadi dia melayani tapi tidak mau dikenal, tidak mau dikenal. Misalkan memberi ya tangan kiri jangan sampai kelihatan, tidak tahu gitu. Nah, kalau saya apa? Pelayanan saya akan pelayanan tanpa upah. Karena saya mengambil dari surat Paulus, dikatakan bahwa apa sih upah melayani? Upah melayani adalah melayani tanpa upah. Upah melayani itu adalah melayani tanpa upah. Jadi sudah disiapkan hidup kita ini. Makan cari sendiri.
Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian saya melakukan di gereja itu apapun saya lakukan. Gereja belum buka, saya buka. Ya, saya buka. Semua sudah pulang, saya nutup. Padahal saya bukan koster. Istri saya juga kalau ada acara makan-makan, istri saya duluan masaknya pakai. Jadi WL pujian, orang-orang pulang asah-asah. Bersih lagi. Artinya itu hanya beberapa bagian. Kemudian bagian-bagian yang orang lain tidak mau, misalkan harus harus bersusah payah, ngapain gitu loh. Jadi ngoyak-ngoyak orang berdoa setiap pagi, jatai. Lah kan orang mau berdoa enggak berdoa silahkan terserah lah gitu. Tapi ngoyak-ngoyak kita. Ndodoki lawang 3:30 sebelum adzan subuh itu berkumandang gitu ya. Kita udah ndodoki lawang, tidak berkumpul kayak acara fresh gitu, kayak acara komsel gitu. Kita doa setiap pagi. Pagi-pagi jam 3:30 udah ke ladang doakan mereka semua, pertaniannya, pekerjaannya, usaha kami doakan. Setiap hari bertahun-tahun Bapak Ibu. Ternyata terus gereja itu bertambah luar biasa dan ada orang yang memperhatikan. Ada orang yang memperhatikan yang melalui pekerjaan yang saya lakukan. Sampai mereka bilang begini, kalau bukan Roh Kudus di dalamnya, kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Sampai demikian. Akhirnya terus gitu ada sesuatu, entah pengujian entah apa, dia gini, kalau nanti ini terjadi, Pak Joko nanti sama Bu Niken ke Israel. Ya, iya Pak, ya Om, saya lupakan gitu aja. Kami itu melakukan biasa, kami melayani, bahkan kami itu kalau dipandang itu lebih semrawut, lebih hina dari koster. Koster digaji loh Bapak Ibu. Jangan, tempat saya digaji. Koster itu orang yang tinggal di gereja bersih-bersih, nyepak-nyepak itu. Tapi kadang-kala bukan mereka, saya yang melakukan, termasuk ngepel atau kursi dan sebagainya, bukan pekerjaan saya. Jemaat tidak mau. Jemaat udah merasa memberi persembahan, tidak mau. Tapi saya lakukan. Ternyata perkara-perkara ini menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya saya bisa berdoa. Karena memang harus mengawali membukanya dengan doa, akhirnya saya terbiasa berdoa. Bahkan yang lainnya diajak berdoa, saya doa sendiri. Berdoa sama istri, yang lain tidak mau, saya berdoa sendiri. Ternyata itu yang menggerakkan hati Tuhan. Setiap hari, setiap pagi, bahkan kadangkala gembala saya datangi, dia tidur, saya tetap berdoa, tapi kadangkala saya nyelelek. Dia tidur, saya pergi dan pelan-pelan saya tinggal, saya kunci lagi. Nah dia tidur, ya saya pulang. Pernah sekali itu kerjain saja. Akhirnya tadi tidak ada doa pagi, oh enggak Pak, saya ketiduran, kan nyindir saya. Ya. Artinya apa? Jadi hanya untuk melancarkan proses pelayanan itu saya mau mengambil bagian yang terendah. Ternyata itu juga ada di kitab, di surat Filipi dikatakan Tuhan yang Allah itu meninggalkan kealahannya menjadi seorang hamba yang hina. Ternyata ketika kita menjadi seperti Tuhan, mau menjadi orang yang paling hina, itulah kunci kita memintai Tuhan. Tuhan enggak istilahnya itu hatinya enggak sabar, hatinya gelisah untuk tidak memberkati kita. Iki benar-benar anakku. Ini aku benar gitu katakan. Dia memandang Pak Erasmus, oh ini aku habis, aku benar ini. Persis aku, Bapak akan mengatakan itu. Tadi saya katakan anak kita mau nyewa karakter, mewarisi karakter kita bangga Bapak Ibu. Kemarin kalau kita lihat di doa pagi Pak Fredo itu betapa bangganya mempunyai anak petinju. Karena apa? Dia petinju. Bangga dia. Jadi kayak gitu. Begitu juga dengan kita. Kita diberi kepercayaan kepada Tuhan luar biasa, kita rindu anak kita seperti itu. Apa? Supaya kelihatan kita ini benar-benar orang tua yang bisa mewarisi karakter yang baik untuk anak kita. Nah Tuhan itu begitu Bapak Ibu. Tuhan itu rendah hati, lemah lembut, rendah hati, mau melakukan apa saja yang paling hina, lakukan itu. Nanti kita diberikan kunci kunci kerajaan surga.
untuk membuka dan menutup, melepas dan mengikat. Kuncinya itu, mau melakukan apa yang Tuhan lakukan. Padahal kalau kita pikir manusia tidak mau. Mana sih ada yang manusia diperlakukan baru dikatakan tidak enak sedikit aja sudah tersinggung harga dirinya. Tuhan ini dicaci maki, diludahi, menjadi hamba hina, hamba yang menderita. Dengan sabar melakukannya, itu Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita ini memang ketika kita ini bisa melakukan yang Tuhan bisa ingin lakukan kepada kita, maka kita itu bisa menumbuhkan belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan Yesus itu kan juga sering melakukan dengan karena tergerak oleh belas kasihan, maka dia melakukan. Jadi untuk apa itu menggerakkan hati Tuhan itu yang saya katakan memiutangi itu Tuhan kepada Tuhan itu bukan berbicara tentang hutang piutang, tapi ini loh menggerakkan hati Tuhan untuk dia itu tidak tinggal diam tenang dan tidak apa istilahnya, biar kita jadikan Tuhan itu jangan tinggal tenang gitu loh, dibuat gelisah untuk tidak memberkati kita karena kita melakukan hal yang luar biasa. Lama-lama ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi itu yang saya lakukan. Akhirnya apa? Ada surprise luar biasa. Itu mujizat yang besar. Tapi kalau katakan mujizat yang sehari-hari penyertaan itu ya, kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan, kita hidup bergaul dengan Tuhan, itu pemeliharaan. Yang namanya pemeliharaan itu setiap hari Bapak Ibu. Pemeliharaan itu tiap hari. Dan itu berbeda. Orang-orang yang dipelihara Tuhan dengan tidak itu berbeda. Dia membedakan adalah keintiman, hubungan. Nah, kalau berbicara tentang kunci berkat ini, saya berbicara tentang kunci berkat adalah sesuatu yang luar biasa seperti yang saya rasakan mengherankan, mengagumkan. Jadi beberapa kali saya ke luar negeri itu saya tidak tahu harus membayar berapa, tiketnya berapa, tidak tahu. Hanya tinggal pergi saja sampai ke rumah kembali. Nah, artinya ketika memang benar-benar kita melakukan sesuatu yang membuat Tuhan itu terenyuh. Ora anakku kuwi ngono kok ya gelem. Anak saya yang seharusnya menduduki posisi terhormat karena dia adalah anak-anak Allah, tetapi mau melakukan bagian yang tidak layak dilakukan oleh anak-anak Allah, tapi dia mau melakukan dengan sukarela. Bukankah itu mencerminkan keinginan hati Bapa yang digerakkan dengan belas kasihan? Amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat itu pastilah, coba di dalam misalnya ini di dalam skup pelayanan, ketika Bapak Ibu itu mengupayakan suatu pelayanan dan melakukannya dengan dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan perbuatlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Itu yang Tuhan rindukan. Kalau sudah untuk Tuhan itu apapun akan dilakukan Bapak Ibu. Wong enggak butuh pujian, enggak butuh imbalan, enggak butuh apa hadiah. Pokoknya kalau untuk Tuhan itu udah enggak usah kepengen apa-apa. Tuhan pasti membalasnya. Pasti itu. Tetapi kadangkala kita terhambat karena apa? Kita melakukannya seperti membuat rumus. Kalau aku memberi, pasti diberi. Kalau aku menabur, pasti menabur. Itu konsep. Artinya rumus. Tuhan tidak bisa dirumus sebetulnya. Tuhan itu punya kebebasan untuk memberkati siapapun kepada siapapun juga. Bisa menaruh hukum kepada satu orang dan orang yang lain juga. Bahkan dikatakan dengan demikian bahwa di ayat yang terakhir. Wah, hilang. Ya, enggak apa-apa. Ya. Oke, Bapak Ibu, ketika kita melakukan kebaikan atau sesuatu itu jangan akhirnya kepada hadiah. Kalau kita melakukan sesuatu itu loh, misalnya kita memberi orang, memberkati orang, melakukan pelayanan, berdoa atau apa, itu endingnya jangan aku ingin diberkati, jangan begitu. Pokoknya kalau kita melakukan sesuatu hal kepada Tuhan, lakukanlah memang itu memang harus selayaknya kita lakukan. Karena apa? Kita ini hamba. Ada hamba yang apa itu
Habis ngepel upai. Enggak, hamba itu taunya hanya melakukan supaya Tuhan kita senang. Amin Bapak Ibu. Nah, melakukan pelayan ini lakukanlah pokoknya supaya Tuhan itu senang. Entah dipuji, entah nanti dapat apa, ini tidak usah dipikirkan. Tetapi percayalah, ketika kita ini jadi hamba, kita akan mendapatkan. Ada suatu hal yang rumus yang tidak bisa dipatahkan. Antara tuan hamba, majikan dan tuan, itu pasti hamba itu makan daripada yang dipunyai majikannya. Pasti. Jadi sebetulnya ketika kita menjadi hamba itu seperti anak dan bapak. Sebetulnya apa yang ada di dalam rumah itu yang kita makan di situ. Nggak ada hamba kok makannya di luar, itu nggak ada. Hamba pasti makannya ya namanya sisa itu, kalau memang Tuhan ya memang begitu. Tapi artinya sama yang kita makan, yang kita punyai. Nah Bapak Ibu, ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, itu Tuhan akan tergerak hatinya. Tuhan itu sebenarnya kepengen melakukannya. Betul Bapak Ibu, Tuhan itu sebetulnya kepengen melakukannya, tetapi kepada siapa itu kan ada halangannya. Karena manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi bagi orang-orang yang dipilih Tuhan itu, dia dipandang Allah, dikasih Allah karena apa? Dia bisa juga menjadi menjadi perwujudan keteladanan Allah bagi mereka. Kenyataan tadi Allah itu kasih, maka kita juga harus mengasihi. Tuhan itu lemah lembut, kita juga harus lemah lembut. Karena kita sebetulnya adalah anak-anak Allah. Kemudian dikatakan juga bahwa kita melakukan seperti yang Tuhan ingin lakukan, maka kita itu menjadi orang yang paling dikenan. Paling enak itu menjadi orang yang dikenan Tuhan. Oke, sekarang gini, siapa yang punya anak 5? Ini kan sudah di atas 50 tahun. Ada beberapa yang punya anak lebih dari 3. Ya, 9. Ada enggak yang paling dikasih Pak? Yang paling dikasih dari 9 itu ada enggak? Ada toh? Berarti kan Pak Yono itu pilih kasih? Enggak pilih kasih. Tuhan itu juga begitu. Ada umat yang paling dikasihinya. Tuhan pilih kasih? Enggak. Kenapa di sini dikatakan bahwa kita ini sudah dipilih dan dikasihnya, dikuduskannya, dibedakan. Artinya apa? Karena ada bagian-bagian, ada hal-hal yang menyebabkan Allah itu berkenan kepada dia. Dari 9 anak itu pasti sing disenengi sing mirip bapake. Sing karaktere adoh karo bapake ora pati digatekke. Pasti begitu. Misalkan Buniken punya anak 4, misal cewek semua. Sing nomor 1 jadi penyanyi. Sing nomor 2 jadi perenang. Sing nomor 3 jadi bisnis girl. Terus yang ketiga, yang keempat, kakean lah jadi gajah. Itu pasti yang dia senangi, pasti yang jadi penyanyi. Pasti itu. Amin Bapak Ibu. Nah, kita juga begitu. Kita itu juga begitu. Saya itu cuma kemarin itu terbatas pemahaman saya, konsep saya bahwa Tuhan yang Allah saja itu berarti menjadi hamba. Menjadi paling hina, melakukan hal yang manusia lain tidak mau melakukan, tapi Tuhan mau lakukan. Nah, kalau aku di dalam pelayanan ini mau melakukan yang orang lain tidak mau lakukan, tapi aku lakukan. Nah, ini kuncinya. Membuat hati Tuhan gelisah. Sehingga aku diberkati. Tuhan itu, kita tidak mencari upah, tapi karena pekerjaan kita, hati Tuhan itu terenyuh. Welas asih kepengen memberkati. Amin Bapak Ibu. Itu kunci. Dalam apapun pekerjaan yang ada keterikatannya antara atasan dan bawahan. Ketika kita semua diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu yang tidak lazim. Kalau orang lain
di dalam dunia bisnis mengatakan kita berani melakukan extra mile, melakukan sesuatu yang mungkin lebih dari yang lain yang orang lain tidak bisa lakukan, pasti kita dapat poin. Pasti itu. Ketika kita dapat poin artinya apa? Dapat bonus. Dalam kehidupan kita juga demikian. Yang menjadi guru, lakukanlah menjadi seorang guru yang terbaik, yang lebih daripada sekedar hanya guru. Yang berjualan juga demikian, yang pekerjaan apapun lakukan demikian. Pasti ada poinnya. Nah, dalam konteks ini kemarin saya mendapatkan memang itu yang saya lakukan, hati hamba. Hati seorang hamba itu memang sebetulnya ketika kita menjadi seorang hamba, rendah hati, lemah lembut, banyak sabar, penuh dengan belas kasihan, itu akan menggerakkan hati Tuhan. Itu orang baik. Itu orang baik. Orang yang dapat melakukan itu orang baik. Dan bukan hanya sekedar baik, tapi benar di hadapan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah ketika kita melakukan sesuatu yang bisa membuat hati Tuhan ini tidak tenang, menjadi gelisah, itu Tuhan akan tergerak memberkati kita. Seperti ini, katakan ini, seperti di Yesaya 60:61 dikatakan gini, dia mengatakan, aku akan berdoa sepanjang hari sepanjang malam, tidak akan saya biarkan Tuhan itu tinggal tenang. Saya akan berdoa sepanjang malam, sepanjang hari, yang membuat Tuhan itu akan gelisah sehingga hatinya akan tergerak memberkati Sion. Yesaya 61 ayat 10 gitu ya. Ya, kelihatannya itu. Ya, jadi itu gambaran. Jadi apapun sebetulnya bisa kita lakukan. Sebetulnya bisa kita lakukan. Yang artinya apa? Pekerjaan itu membuat Tuhan itu gelisah untuk tidak memberkati kita. Jadi kalau yang melihat pekerjaan yang orang lakukan wajar, oh biasa yang mereka harus melakukan itu. Tapi loh ini kok berbeda. Ini beda sekali. Ada tambahnya. Ada sesuatu yang dilakukan yang bukan tanggung jawabnya, tapi menambahkan suksesnya, menambahkan kepercayaannya. Itu luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu, di tempat ini malah kita bersama-sama melakukan yang demikian. Dalam hal berdoa, dalam hal ibadah, dalam hal hubungan antar jemaat gitu. Ketika kita melakukannya itu, saya melakukan bukan untuk mencari sesuatu, saya melakukan karena Tuhan itu ada dalamku dan aku pengen melakukan melalui perbuatan itu, perbuatan Allah yang mulia itu nampak dalam hidup. Yang tujuannya semuanya adalah memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kadangkala kita ini sudah diberikan sesuatu hal atau diberikan suatu hak, tapi kadangkala kita itu tidak memandang semuanya itu sebagai sesuatu yang serius. Kalau kita sudah dikatakan tadi di orang yang menjadi orang yang dikasih, dikenan, dipilihnya, tapi kadangkala kita ini sak penake dewi, ya sudah, itu jauh dari berkat. Jauh dari berkat. Gambaran daripada anak bungsu dan anak sulung, dia hidup di dalam keluarganya enak, tinggal menyembah saja sebetulnya, tinggal berbakti saja sudah enak, tapi banyak tingkahnya ya, akhirnya pulang terus harus menderita. Oh ya, kalau gini saya teringat ini ada satu, biar gak ngantuk ya, ada satu cerita dikit biar gak ngantuk. Masa SMP itu masa yang sangat nakal. Ini gambaran anak yang bungsu yang nakal itu saya. Jadi pada waktu itu pokoknya ujian tapi bukan kelulusan itu, ujian semester praepta mungkin. Nah, pada waktu itu kan ini konteksnya saya anak nakal ya. Anak nakal SMP itu gimana Bapak Ibu? British prakaruan ya kayak gitu ya. Nah, kami itu diberi tugas untuk membuat salon begini nih, salon. Karena itu pekerjaan prakarya dulu kan ada, sekarang tidak ada kelihatannya. Itu pelajaran prakarya, buat salon.
Saya tuh belingnya minta ampun. Terus pada hari hanya itu harus dikumpulkan dan dinilai. Wah ini luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya saya tidak dapat tidak lulus gara-gara ini. Nah pada waktu menyodorkan hasil karya tangan murid itu semuanya sudah, ayo namanya dipanggil satu persatu, dinilai 8. Buat salon gini, jadi salon kota ada speakernya, dicoba bunyi 8. Ada lagi, saya kan nggak buat, selelean, saya sukanya tuh nggak buat, pada waktunya lama nggak buat. Akhirnya apa? Punyanya teman saya, ya sudah dinilai, saya ambil. Gitu. Sebetulnya udah saya poles seperti bukan milik dia. Tak rubah sedikit gitu covernya. Itu kan dulu kan ada plastik penutup seperti motifnya ada yang motif kayu, ada yang motif apa gitu kan, ditempel gitu. Tak klotok, udah tak anu lagi. Tak sodorkan. Guru saya tuh tertawa itu lihat saya gitu. Kowe iki panjen beling gitu. Jadi punya teman saya sodorkan, saya mintakan nilai buat saya. Guru saya tertawa. Jaluk biji piro gitu. Minta nilai berapa? Saya cuma senyum gitu. Loh, mau minta nilai apa enggak? Saya gitu. Soalnya guru saya enggak tahu. Tapi hanya senyum itu. Saya kan semakin enggak enak ini, hati saya semakin enggak enak. Dah. Ya wes, kalau enggak mau nilai, tolong itu ambil ke garisan itu loh, garisan. Dulu tuh garisannya tuh sebesar ini, kayu 1 meter, ya toh 1 meter. Ki apa nang? Ini apa nak? Gitu. Garisan Pak. Milih tak tiba kayak gini, apa ngene? Gitu. Kalau Bapak Ibu jadi anak-anak, ditawari guru mau mukul pakai yang gini sama gini, milih yang mana? Masih gini ya. Tenang, ini kan dia pegang ujungnya pegang tangan ini diginikan. Ini kepala saya di sini. Kalau gini tiba tok gitu, tok tuh masih gini. Tapi saya tahu mbaknya ini masih sakit gitu. Yang gini aja Pak. Ah wes, buka kelambine. Dah, tundukkan kepala, sabet sini. Tuar gitu. Pakai ini panas perih sakit entah apa. Dan akhirnya apa? Dari kenakalan saya itu saya tidak dapat apa-apa. Itu gambaran kita kadang-kadang nyelelek di hadapan Tuhan. Tidak dapat apa-apa, hanya kesakitan, penderitaan dan penyesalan. Coba kalau kemarin saya diberi tanggung jawab, saya membuatnya saya itu, oh kalau yang lain cuman begini, oh saya buat, coba tak tambahi subwoofer kecil nempel di sampingnya. Atau mungkin saya buat lebih dari, mesti saya mendapat nilai plus. Mungkin yang lain 8, saya bisa 9, bahkan 9 plus dan lain sebagainya. Kalau saya mau melakukan hal itu. Di dalam kehidupan kita kadang-kala begitu. Kadang kita itu seolah-olah merasa sudah bisa, akhirnya melakukan seenaknya. Jadi orang itu pasti selamat makanya seenaknya. Enggak Bapak Ibu. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, melakukan wajar berkati wajar. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu ada lebihnya, itu akan dapat berkat lebih. Lah Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sombong, yang angkuh, yang ingin disembah, yang disubiyo-subiyo seperti raja. Dia menyatakan pribadinya itu Tuhan itu ada seorang hamba yang hina, yang rendah hati, lemah lembut, panjang sabar. Jauh dari pandangan orang berpandangan bahwa dia itu raja. Raja itu biasanya penampilannya apa? Gagah, angkuh, sombong, ya, galak mungkin gitu, berkuasa. Tapi Tuhan kita kan enggak. Dipandang aja orang dari sebelah mata. Karena apa? Saking rendah hatinya, saking merendahnya menjadi hamba yang. Nah Bapak Ibu, kerendahan hati dan hati seorang hamba yang kita miliki, kita mau lakukan itu sebetulnya yang akan menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati kita. Ini versi salah satu hal, bukan rumus.
Nanti mungkin Pak Eratus akan menyampaikan hal yang lain lagi yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Jadi ini suatu contoh bagaimana pengalaman saya pribadi, saya pernah merasakan kemurahan Tuhan karena hati Tuhan tergerak memberkati kami semua. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ini yang dapat saya sampaikan dan kita bersama-sama akan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur untuk siang hari ini. Kami percaya kuasa-Mu yang ajaib itu akan terus ada pada kami. Karena kami adalah hamba-hamba-Mu yang sesungguhnya Tuhan kami rindu untuk menjadi seperti Engkau. Engkau yang berkuasa membelah laut, Engkau yang berkuasa meneduhkan badai, bahkan Engkau yang berkuasa mengelola setiap kehidupan kami. Mari Bapak, dengan kuasa-Mu yang ajaib itu, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati kami semua. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat. Ya, bersama-sama kita pujikan di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat Bapak, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Ya, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melakukan seperti yang Kau ingin kami lakukan Bapak. Berikan kami kekuatan baru, berikan kami hikmat, berikan kami kuasa untuk kami boleh mampu melakukannya Bapak. Karena kami sesungguhnya rindu menyenangkan hati-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan dan bahkan mendengar firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua untuk kami boleh semakin hari menyenangkan hati. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.